と闇。 Halo Go Seven Lovers dimanapun kalian berada, masih aman kan kuota kalian? Kali ini saya akan menceritakan lagi sebuah film beradrenalin yang berjudul Reborn. Film ini berkisah mengenai seorang tentara bayaran legendaris bernama Toshiro, bertugas menangkap penjahat kelas internasional yang memiliki julukan Ghost. Ghost adalah seorang ahli tempur, mereka mampu menghabisi lawan tanpa suara. Toshiro bekerja di bawah pimpinan seorang jenderal bernama Phantom. Merasa sudah tak sejalan dengan pola pikir Phantom yang mendoktrin anak-anak untuk dijadikan pasukan tempur, dia pun memutuskan untuk keluar dari Ghost dan mengasingkan diri di desa terpencil dengan membuka sebuah minimarket, ditemani anak kecil bernama Sachi yang dia bawa kabur dari markas Ghost. Sebagai konsekuensi tindakannya, Phantom menganggap Toshiro telah mengkhianatinya dan dia harus mati. Penasaran dengan alur cerita selengkapnya? Penasaran? Siapkan kopi dan cemilan, selamat menonton dan mari kita beradrenalin. Film dibuka dengan memperlihatkan sejumlah pasukan elit yang memulai latihan misi penangkapan Ghost Rider. Dengan arahan sang komandan, mereka pun dibagi dalam beberapa kelompok kecil. Pasukan yang terlibat dalam latihan itu pun tampak serius, namun tiba-tiba dua pria menyusup dan menggorok leher mereka satu persatu tanpa suara. Arena latihan tiba-tiba berubah menjadi ajang pembantaian. Komandan yang kehilangan signal dari para pasukannya pun segera keluar mengecek keadaan. Namun sayang sekali, Ghost berhasil menggoroknya hingga tewas. 3 tahun pun telah berlalu, di mana sebuah desa terpencil ada sebuah minimarket yang didatangi anak kecil bernama Sachi. Melihat minimarket yang begitu gelap, dia pun perlahan-lahan memasukinya. Tiba-tiba, seorang pria berdiri tepat di belakangnya. Oh, ternyata pria itu Toshiro yang adalah pamannya. Malam pun mulai larut, terlihat Sachi yang tertidur pulas, namun tidak dengan Toshiro. Kenangan buruk di masa lalu membuatnya insomnia, dan keadaan tersebut harus memaksanya mengkonsumsi obat penenang. Terkadang sesekali Toshiro menghabiskan waktunya dengan menikmati suasana pantai. Tampaknya apa yang dilakukannya belum juga membuatnya tenang. Untuk memastikan keadaannya, dia pun nekat berkonsultasi dengan psikolog. Sensei, それは辛いですね。怖くはありません。ただ、任務 Kembali melakukan rutinitas seperti biasanya, di mana Toshiro dengan santainya menunggu pembeli datang ke minimarketnya. Bukannya pembeli yang datang malah dua sejoli yang menodongkan pisau. Tak ingin terjadi keributan, dengan tenangnya Toshiro memberinya uang yang ada di dalam meja kasirnya. Dan sejoli itu pun dengan bangganya mengucapkan terima kasih kepadanya. Di sela-sela kesibukannya, sesekali Toshiro mengunjungi sahabat baiknya Kenji, yang dulu juga merupakan Ghost. Kenji kehilangan penglihatannya karena melindungi Toshiro, begitupun juga dengan kakinya yang lumpuh. Seusai berkunjung, Toshiro dan Sachi memutuskan kembali pulang. Kenji dapat memprediksi masa depan, mencium adanya tanda bahaya yang akan menimpa Toshiro. Tak ingin hal buruk menimpa sahabatnya, dengan media telepati, Kenji berusaha mengingatkan Toshiro. Menyadari hal itu, dia pun segera meminta Sachi pulang terlebih dulu. Dengan tenangnya, Toshiro memperhatikan setiap lalu lalang manusia. Dalam hitungan detik, Toshiro mampu mendeteksi pergerakan musuh. Dengan sedikit teknik gerakan memiting, musuh pun tumbang. Saatnya pria memegang koper unjuk kebolehan dengan berusaha menembaknya berkali-kali. Namun tembakannya selalu meleset. Dengan kecepatan penuh, Toshiro menusuk lehernya dengan senjata tajam. Musuh pun jatuh tersungkur dan bersimbah darah. Menyadari dua anak buahnya tewas di tangan Toshiro, Phantom segera memerintahkan Casper mengirim anggota lainnya untuk membekuk Toshiro. Dan inilah anak buah Phantom yang dikirim untuk melenyapkan Toshiro. Di gang sempit, sunyi, senyap, tidaklah sulit bagi Toshiro menghabisi mereka satu persatu hingga mereka pun tak tersisa. Sepertinya serangan terus berlanjut hingga ke minimarket.
Toshiro yang memiliki insting pembunuh dengan tenangnya menggorok leher mereka satu persatu dengan alat seadanya. Bahkan sumpit makanan pun sanggup menembus leher. Menyadari Toshiro dalam bahaya, kedua pria sengaja dikirim Kenji untuk membantu pergerakan Toshiro. Serangan tak kunjung usai, kali ini di dalam sebuah telepon umum, di mana seorang wanita menerobos masuk dan langsung membekuk Toshiro. Aksi duel maut pun tak terhindar, namun tetap saja Toshiro keluar sebagai pemenang, dan gadis nekat itu pun harus merelakan lehernya digorok. Di tengah kesendiriannya, tiba-tiba Toshiro dikejutkan oleh panggilan dari rekannya Suno. Suno mengabarkan bahwa dia telah kehilangan Saji. Rupanya Saji sengaja dibiarkan diculik agar Toshiro dapat mendeteksi lokasi Phantom. Dibantu kedua rekannya, Toshiro lantas segera mengatur strategi agar dapat memasuki gedung yang merupakan markas Phantom. Dengan mengumpulkan seluruh adrenalin, keduanya pun melumpuhkan lawan satu persatu. Begitupun juga dengan Toshiro. Dengan begitu mudahnya, Toshiro membantai mereka hanya dengan tangan kosong. Nasib apes harus dialami salah satu rekan Toshiro, di mana dia berhasil dikalahkan oleh Casper karena kecerobohannya yang menganggap Casper bocah innocent. Pertempuran semakin memanas ketika Toshiro menghadapi sejumlah pasukan seorang diri hanya berbekal kerambit pemberian Kenji. Karena tekad yang bulat menyelamatkan Saji, dia pun mendapat kemudahan menghabisi semua lawannya. Akhirnya, setelah berjuang cukup keras, dia pun dapat merangsek masuk ke gedung dan berhasil menemukan Saji. Dengan sesenggukan, Saji memohon agar pamannya menghentikan pertempuran dan kembali pulang. Toshiro yang mendengarnya lantas berjanji akan segera kembali. Dan tibalah Toshiro menemui mantan sahabat baiknya yang diceritakan di scenes awal tadi, di mana keduanya terlibat aksi duel 1 lawan 1. Dan pada akhirnya Toshiro terkena tusukan senjata tajam. Tak semudah itu mengalahkan Toshiro. Dia pun kembali membuka mata dan menyerang balik mantan sahabatnya itu hingga dia pun tewas. Inilah babak yang ditunggu-tunggu Toshiro, di mana dia akan melawan mantan komandannya Phantom. Kondisinya yang sudah rentah, tak memungkinkannya untuk berduel dengan Toshiro. Oleh sebab itu, Phantom berusaha mendoktrin Toshiro agar dengan mudah dia dapat menghabisi Toshiro. Namun tak semudah itu, Fulgoso. Toshiro yang menyadari kelicikan Phantom segera menggunakan kecepatannya menggorok leher Phantom sehingga dia pun tewas. Dan film pun tamat. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah ketika memiliki masa lalu buruk, berusahalah untuk memiliki semangat tinggi meraih kehidupan masa depan yang lebih baik. Setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Dan jangan sampai masa lalu buruk terulang kembali di masa depan. Terima kasih buat para GO7 lovers yang selalu setia menonton setiap alur cerita dari kami. Dan nantikan video-video seru lainnya. Bye-bye.